Pernyataan yang benar untuk reaksi antara larutan besi 3 klorida dengan larutan natrium hidroksida adalah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita tuliskan yang pertama reaksinya. FeCl3 bereaksi dengan NaOH menghasilkan FeOH 3 kali ditambah dengan NaCl. Nah, kita setarakan dulu reaksinya. Oke, reaksinya sudah setara. Nah, dalam hal ini, pembentukan FeCl3 ditambah NaOH merupakan reaksi yang spontan. Karena reaktan berubah menjadi produk, yaitu menjadi FeOH 3 kali dan NaCl. Sehingga pernyataan pertama merupakan pernyataan yang benar. Lalu, kita lihat pernyataan yang kedua. Untuk besi 3 klorida dengan Mr sama dengan 162,5, sebanyak 16,25 gram diperlukan 12 gram natrium hidroksida dengan Mr sama dengan 40. Nah, untuk FeCl3, kita tentukan dulu molnya. Mol dari FeCl3 sama dengan massa dibagi dengan Mr. Nah, dalam hal ini diketahui massanya adalah 162,5 dibagi dengan massanya adalah 16,25 dibagi dengan Mr-nya yaitu 162,5, sehingga dihasilkan mol FeCl3 sebanyak 0,1 mol. Nah, kita lihat untuk NaOH atau natrium hidroksida, maka mol dari NaOH adalah massa dibagi dengan Mr. Nah, diketahui massanya adalah 12 gram dibagi dengan Mr-nya yaitu 40, sehingga dihasilkan natrium hidroksida sebanyak 0,3 mol. Nah, dalam hal ini, untuk menyatakan apakah natrium hidroksida sama dengan FeCl3, kita gunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan dari koefisien. Nah, dalam hal ini, koefisien dari FeCl3 adalah 1 dan NaOH adalah 3, sehingga kita dapatkan, dalam hal ini, perbandingan antara FeCl3 dibandingkan dengan NaOH memiliki perbandingan koefisien yaitu 1:3. Nah, sekarang kita lihat perbandingan molnya, apakah molnya memiliki perbandingan yang sama atau tidak. Molnya yaitu 0,1 banding dengan 0,3. Jika disederhanakan, 1:3. Nah, dalam hal ini perbandingan mol juga sama dengan perbandingan koefisien. Maka pernyataan kedua merupakan pernyataan yang benar. Lalu, untuk pernyataan yang ketiga, garam natrium klorida dengan Mr 58,5 yang terbentuk sebanyak 17,55 gram. Nah, dalam hal ini kita cari molnya. Nah, untuk mol dari NaCl itu sama dengan massa dibagi dengan Mr. Nah, massanya adalah 17,55 gram dibagi dengan Mr-nya yaitu 58,5, sehingga didapatkan mol NaCl yaitu 0,3 mol. Nah, dalam hal ini, untuk mengecek apakah mol dari NaCl yang terbentuk sama dengan 0,3 mol, kita gunakan konsep mula-mula bereaksi setimbang. Kita tuliskan kembali reaksinya. FeCl3 ditambah dengan NaOH itu menghasilkan FeOH 3 kali ditambah dengan 3 NaCl. Nah, dalam hal ini kita tuliskan mula-mula bereaksi setimbang. Nah, pada saat mula-mula, mol Fe yang direaksikan yaitu sebanyak 0,1. Kita tuliskan 0,1 mol. Dan mol NaOH yaitu 0,3. Kita
dituliskan 0,3 mol. Nah, pada saat mula-mula belum terbentuk produk sehingga kita berikan garis strip untuk FeOH 3 kali dan NaCl. Nah, pada saat bereaksi kita lihat antara mol yang bereaksi dengan koefisiennya. Nah, dalam hal ini kita gunakan patokan FeCl3 untuk mengetahui mol yang bereaksi. Nah, gunakan konsep perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Sehingga mol FeCl3 yang bereaksi adalah 0,1 mol dan untuk NaOH yaitu 0,3 mol. Nah, untuk FeOH 3 kali karena koefisiennya sama-sama 1, maka ditulis 0,1 mol. Nah, untuk NaCl karena koefisiennya 3, maka akan dikali 3 yaitu 0,3 mol. Sehingga kita tahu berapa yang terbentuk. Nah, di sini FeCl3 habis, begitupun dengan NaOH dihasilkan 0,1 mol FeOH 3 kali dan 0,3 mol NaCl. Nah, di dalam pernyataan dihasilkan 0,3 mol NaCl sesuai dengan pernyataan, maka pernyataan yang ketiga merupakan pernyataan yang benar. Lalu, untuk pernyataan yang keempat, yaitu terbentuk endapan coklat. Nah, dalam hal ini, reaksinya yaitu FeCl3 ketika direaksikan dengan NaOH, itu akan menghasilkan FeOH 3 kali ditambah dengan 3 NaCl. Nah, dalam hal ini, FeCl3 sendiri, FeCl3 itu berwarna tidak berwarna. Nah, NaOH juga tidak berwarna. Nah, FeOH 3 kali itu adalah endapan yang berwarna putih. Lalu, NaCl merupakan larutan yang berwarna bening. Nah, dari reaksi dapat kita ketahui bahwa tidak terbentuk adanya endapan coklat, sehingga pernyataan keempat merupakan pernyataan yang salah. Dari semua pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3, sehingga jawabannya adalah A. Garam KClO3 dengan Mr sama dengan 122,5 tidak murni yang beratnya 20 gram dipanaskan hingga terurai menjadi KCl dan O2. Berat KCl dengan Mr sama dengan 74,5 yang diperoleh adalah 7,45 gram. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, untuk pernyataan yang pertama yaitu reaksi yang terjadi adalah reaksi redoks. Nah, kita reaksikan kembali atau kita tuliskan kembali persamaan reaksinya, yaitu KClO3 akan terurai menjadi KCl dengan O2. Nah, kita setarakan reaksinya. Nah, dalam hal ini reaksinya sudah setara. Kita lihat untuk pernyataan yang pertama, reaksi yang terjadi adalah reaksi redoks. Nah, untuk melihat apakah reaksinya merupakan reaksi redoks atau bukan, kita tentukan masing-masing bilangan oksidasinya. Untuk O, yaitu -2. Untuk K, karena berada di golongan 1A, maka memiliki bilok sama dengan +1. Nah, kita lihat Cl, maka bilok dari Cl yaitu adalah +5. Nah, untuk K yaitu +1, maka Cl adalah -1. Untuk O, karena dia berada pada keadaan bebas, maka biloksnya adalah 0. Nah, dalam hal ini kita lihat untuk O dari 0 menjadi -2, maka terjadi reaksi oksidasi karena terjadinya perubahan atau penambahan bilangan oksidasi. Nah, sekarang untuk Cl dari +5 menjadi -1. Nah, terjadi penurunan bilangan oksidasi atau terjadinya reduksi. Nah, dalam hal ini, karena terjadi reaksi redoks, maka pernyataan pertama merupakan pernyataan yang benar. Lalu, untuk pernyataan yang kedua, persen KClO3 dalam contoh adalah 61,25. Nah,
untuk melihat berapa persen KClO3 di dalam reaksi tersebut, kita tuliskan dulu reaksinya. KClO3 akan terurai menjadi KCl dan O2. Nah, dalam hal ini diketahui massa dari KClO3 itu adalah 20 gram. Nah, kita cari mol dari KClO3. Nah, di soal diketahui massa dari KClO3 adalah 20 gram dibagi dengan mR-nya yaitu 122,5, sehingga mol dari KClO3 itu adalah 0,16 mol. Nah, untuk mencari berapa mol KCl, kita gunakan konsep perbandingan mol sama dengan perbandingan dari koefisien. Nah, dalam hal ini, koefisien dari KClO3 dan KCl itu sama-sama 2, sehingga mol dari KCl itu sama dengan 0,16 mol. Nah, setelah diketahui mol dari KCl, kita hitung massa dari KCl. Massa dari KCl sama dengan mol dikalikan dengan mR. Nah, molnya yaitu 0,16 dikalikan dengan mR dari KCl yaitu 74,5, sehingga diperoleh massa dari KCl adalah 12,16 gram. Nah, setelah itu kita bisa mencari persen perolehan dari KClO3 yaitu massa dari KClO3 dibagi dengan massa dari KCl yang terbentuk dikalikan 100%. Nah, sehingga dalam hal ini massa KClO3 adalah 7,45 dibagi dengan 12,16 dikali 100%. Sehingga didapatkan persen perolehan dari KClO3 yaitu 61,25%. Nah, maka pernyataan yang kedua merupakan pernyataan yang benar. Lalu untuk pernyataan yang ketiga, oksigen dengan mR sama dengan 32 yang terbentuk adalah 4,8. Nah, dalam hal ini kita gunakan konsep perbandingan mol sama dengan perbandingan dari koefisien. Nah, yang diketahui adalah mol dari KClO3, sehingga kita bisa menentukan mol dari O2 itu sama dengan 3/2 dikalikan dengan mol dari KClO3, sehingga didapatkan mol O2 yaitu sebanyak 0,2445 mol. Nah, kita sekarang cari massa dari O2. Massa dari O2 itu sama dengan mol dikalikan dengan mR. Molnya yaitu 0,2445 dikalikan dengan mR-nya yaitu 32, sehingga didapatkan massa dari O2 yaitu sebanyak 0,2445 dikalikan dengan 32, sehingga didapatkan massa dari O2 yaitu 7,8 gram. Nah, sehingga pernyataan yang ketiga merupakan pernyataan yang benar. Lalu untuk pernyataan yang keempat, garam KCl bila dilarutkan dalam air dapat menghantarkan arus listrik. Nah, dalam hal ini, syarat dapat menghantarkan arus listrik adalah merupakan senyawa yang bersifat ionik. Nah, senyawa yang bersifat ionik itu berasal dari atom yang logam, merupakan logam, dan atom yang non-logam. Nah, dalam hal ini, ketika KCl dilarutkan di dalam air, akan menghasilkan ion K+ dan Cl-. Nah, kita lihat K+ atau K itu memiliki atau berada pada golongan 1A, dan Cl itu berada pada golongan 7A. Nah, atom-atom logam merupakan atom-atom yang berada pada golongan 1A, golongan 2A, dan logam transisi serta logam Al. Nah, sehingga K merupakan senyawa yang bersifat logam, sedangkan Cl karena berada pada golongan 7A merupakan senyawa yang bersifat non-logam.
Nah, dalam hal ini logam dengan non-logam membentuk senyawa ionik. Nah, KCl merupakan senyawa yang bersifat ionik sehingga KCl dapat menghantarkan arus listrik, sehingga pernyataan yang keempat merupakan pernyataan yang benar. Dari semua pernyataan, itu pernyataan 1, 2, 3, dan 4, jawaban yang benar adalah E. Suatu senyawa dengan Mr sama dengan 80 mengandung 40% massa unsur X dengan AR sama dengan 32 dan sisanya unsur Y, yaitu dengan AR sama dengan 16. Rumus molekul senyawa tersebut adalah, nah, kita misalkan molekul tersebut memiliki rumus molekul XM dan YN. Yang tidak kita ketahui adalah M dan N. XMYN akan terurai menjadi NX plus ditambah dengan NY-. Nah, dalam hal ini XMYN memiliki MF sama dengan 80. Mengandung 40% unsur X dan sisanya adalah Y, sehingga Y sama dengan 60%. X itu memiliki AR sama dengan 32 dan Y memiliki AR sama dengan 16. Nah, dalam hal ini untuk mengetahui perbandingan dari X dan Y, kita gunakan perbandingan mol dari X dan senyawa XMYN. Maka massa dari X itu sama dengan massa dari MX plus dibagi dengan AR-nya dikalikan dengan MR dari XMYN, sehingga didapatkan massa X yaitu 40% sama dengan 0,4 dibagi dengan AR-nya yaitu 32 dikalikan dengan MR dari XMYN yaitu 80, sehingga didapatkan massa X yaitu 1. Lalu sekarang untuk massa Y digunakan cara yang sama, yaitu massa dari NY- dibagi dengan AR dari NY- dikalikan dengan MR dari XMYN. Nah, massa dari Y itu sama dengan 60% yaitu 0,6 dibagi dengan AR-nya yaitu 16 dikalikan dengan MR dari XMYN yaitu 80, sehingga didapatkan massa dari Y itu sama dengan 3. Nah, kita tuliskan kembali reaksinya. XMYN itu akan menjadi, nah karena di sini kita sudah mengetahui nilai M itu sama dengan 1, maka kita tuliskan 1X plus ditambah dengan nilai N yaitu 3. N Y 3Y min, sehingga didapatkan XMYN yaitu X1 Y3. Nah, dari semua jawaban yang benar adalah C. Gas asetilena dengan Mf sama dengan 26 sebagai gas penerangan dapat diperoleh dari reaksi CaC2 ditambah dengan H2O menghasilkan CaOH 2 kali ditambah C2H2. Jika penerangan 1 jam membutuhkan 112 liter gas asetilena pada keadaan STP, maka CaC2 dengan Mf sama dengan 64 yang diperlukan untuk penerangan selama 4 jam adalah, nah untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita tuliskan kembali persamaan reaksinya. Dalam hal ini, CaC2 ditambahkan dengan H2O itu menghasilkan CaOH 2 kali ditambahkan dengan C2H2. Nah, yang diketahui adalah 112 liter gas asetilena pada keadaan STP untuk penerangan selama 1 jam. Nah, pada keadaan STP itu berarti pada
suhu sama dengan 0 derajat Celcius atau sama dengan 273 derajat Kelvin dan pada tekanan sama dengan 1 atmosfer. Nah, di sini diketahui V itu sama dengan 112 liter. Nah, kita cari sekarang mol dari asetilena menggunakan persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Nah, P sama dengan 1 atm dan V sama dengan 112, kita cari molnya N dan R sama dengan 0,082 dan suhu sama dengan 273 derajat Kelvin sehingga didapatkan mol dari gas asetilena itu sama dengan 5 mol. Nah, untuk mengetahui berapa CaC2 yang diperlukan, maka kita gunakan konsep perbandingan mol sama dengan perbandingan dari koefisien. Nah, dalam hal ini yang diketahui adalah mol asetilena yaitu C2H2. Koefisiennya sama dengan 1 dan untuk CaC2 koefisiennya juga sama dengan 1 sehingga dapat ditulis mol CaC2 itu sama dengan mol dari gas asetilena yaitu C2H2 sehingga mol dari CaC2 yaitu sebanyak 5 mol. Nah, untuk mengetahui berapa CaC2 yang diperlukan untuk penerangan selama 4 jam, kita tentukan massa dari CaC2 selama 1 jam. Massa CaC2 sama dengan mol dikalikan dengan mR. Nah, molnya itu 5 mol dan mR dari CaC2 yaitu 64. Sehingga didapatkan massa dari CaC2 selama penerangan 1 jam itu adalah 320 gram atau sama dengan 0,32 kg. Nah, CaC2 yang digunakan untuk penerangan selama 1 jam yaitu 0,32 kg. Nah, berapa CaC2 yang digunakan untuk penerangan selama 4 jam? Kita gunakan perbandingan massa selama 1 jam dibagi dengan waktu dibandingkan dengan massa selama 4 jam dibagi dengan waktu. Nah, dalam hal ini, massa selama 1 jam yaitu 0,32 dibagi dengan 1 yaitu selama 1 jam. Nah, dibandingkan dengan massa selama 4 jam yang akan kita cari dan waktunya selama 4 jam sehingga didapatkan massa selama 4 jam itu diperlukan CaC2 sebanyak 1,28 kg. Nah, dari semua jawaban yang benar adalah D.